Saudara, sekalipun sejumlah negara sudah memperketat pembatasan atau perbatasan mereka, ternyata penyebaran varian baru COVID-19 Omicron masih meluas. Setidaknya sekarang sudah ada 19 negara dari tadinya atau sebelumnya 11 negara yang melaporkan varian dengan banyak mutasi ini. Sementara itu, dari hasil surveillance genomik, varian virus corona penyebab COVID-19 ini belum terdeteksi di Indonesia. Bagaimana kita menangkal ancaman COVID-19 varian baru Omicron? Pagi ini kita akan membahas, ada sejumlah narasumber melalui daring yang hadir untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada Guru Besar Fakultas Kedokteran UI sekaligus mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama, pakar virologi dari Udayana Bali, Profesor I Gusti Ngurah Kadek Mahardika, dan juga Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Selamat pagi, Profesor semua, Prof. Berry, Prof. Kadek, dan juga Prof. Chandra. Salam sehat Selamat untuk pagi. Anda bertiga. Ya, ini bukan, saya ingin kepada pemirsa Sapa Indonesia, saya sendiri dan juga semua masyarakat, sekali lagi mengikuti himbauan dari Pak Luhut. Jangan panik, tetap waspada begitu. Tapi kita ingin tahu perkembangannya. Prof. Chandra, ketika 11 negara mengumumkan kami menemukan Omicron begitu, kemudian sudah ada pembatasan termasuk Indonesia juga menutup pintu masuk perbatasannya terutama udara dari 11 negara tersebut. Pun begitu ternyata masih menyebar nih, negara-negara lain kan juga melakukan pembatasan. Itu apa yang terjadi dan potensi ini kemudian membuat lonjakan COVID-19 di seluruh dunia, mungkin jadi gelombang ketiga bagi Indonesia, gelombang keempat bagi beberapa negara, itu seberapa besar kemudian, Prof. Chandra? Ya, Mas Bayu, saya ada 3 komentar. Nomor 1, tadi dikatakan dari 11 menjadi sekian belas negara. Yang jelas sekarang sudah 5 benua ya, karena Kanada sudah, Australia sudah, sementara Afrika, Asia, dan Eropa sudah. Jadi kita sudah, varian baru ini sudah ada di 5 benua. Itu yang mesti kita sadari. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah soal tadi surveillance genomik. Jadi tadi kan Mas Bayu sampaikan berdasarkan pemeriksaan di kita bahwa surveillance belum ditemukan di Indonesia. Itu betul belum ditemukan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat data ke GIS8, tadi kan juga disampaikan kita akan menyampaikan ke GIS8. Di GIS8 itu kita memasukkan 9.000 surveillance genomik ke GIS8. 9.000-an gitu ya. Sementara Afrika Selatan yang menjadi salah satu pusat ini, mereka memasukkan lebih dari 23.000. Penduduknya cuma 60 juta. Ya, penduduknya cuma 60 juta. Tapi oke lah, kalau kita nggak mau bandingin sama Afrika Selatan, kita bandingkan dengan India. India itu memasukkan sudah 80.000. Jadi penduduk kita kan seperempat penduduk India begitu ya. Jadi kalau bisa yang 9.000 ini dinaikkan, kalau mau seperempat India ya 20.000. Saya tahu 9.000 ini sudah tinggi karena tadinya kan cuma 400 waktu pertama kali dilaporkan varian Delta bulan Maret yang lalu cuma 400. Itu sudah naik lebih dari 20 kali. Bagus tapi kalau bisa ditingkatkan lagi itu lebih bagus lagi. Karena Prof. Chandra, jawab pertanyaan Mas Bayu. Prof. Chandra, saya potong sedikit di sini karena saya ingin tahu. Sampelnya kan berarti di Indonesia ini masih sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan Afrika Selatan dan juga India begitu. Apakah di sana bisa sampelnya banyak karena kasusnya sedang meningkat, sedangkan di Indonesia kan sedang landai gitu. Nah, penelitian terhadap genome sequences ini dilakukannya kan kepada kasus-kasus yang positif saja atau bisa sebetulnya bagaimana supaya kita bisa cepat tahu sudah ada belum di Indonesia nih? Karena kan kita jadi berpikir jangan-jangan sudah ada nih tapi tidak terdeteksi, Prof. Chandra. Kalau bicara landai, India juga landai. Dan kasus kita kan banyak sekali, bukan cuma 8.900, bukan cuma 9.000. Jadi jelas kita belum. Artinya kalau dibandingkan dengan negara lain, kita masih bisa meningkatkan. Karena saya bolak-balik mengatakan masih rendah, katanya sini sudah 20 kali lipat, jadi saya tidak juga mau mengatakan masih rendah, sudah meningkat, tapi masih bisa sangat ditingkatkan kalau kita bandingkan dengan negara lain. Tentu kita tidak perlu bandingkan dengan Amerika yang sudah 1, sekian juta atau Inggris yang sudah 1, sekian juta ya. Tapi paling tidak itu kita bisa tingkatkan untuk menjawab pertanyaan apakah benar-benar sudah ada atau tidak ada. Karena seperti Mas Bayu sampaikan, walaupun sudah ada pembatasan, toh dari 1-2 negara dia bisa menyebar ke 5 benua. Jadi kita memang harus sangat hati-hati. Saya kalau masih ada waktu sedikit, saya mau teruskan cerita pembatasan ini. Silakan. Kan ini ditutup mulai hari Senin kemarin. Penerbangan. Itu sudah bagus lah. Karantina 14 hari sudah bagus lah begitu ya. Tapi virus ini pertama kali ditemukan 9 November.
Jadi tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15 bisa aja ada orang datang kan. Dan yang datang tanggal 15 kan cuma dikarantina 3 hari pada waktu itu. Ya. Sampai tanggal 18. Sekarang mereka sudah keluar gitu ya. Hmm. Jadi usul saya selain pengetatan yang sekarang sudah sangat bagus dilakukan, coba di-trace mundur ke belakang. 2 minggu lah dari tanggal penutupan itu, mereka yang datang dari negara terjangkit itu bagaimana keadaannya. Kalau bagus-bagus saja oke, nggak ada masalah. Tapi kalau mereka ada keluhan, itu dicek. Salah satu di antaranya whole genome sequencing tadi, supaya kita tahu apakah mereka itu tidak. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Singapura pada waktu varian Alpha. Mereka mundur sebulan. Kita mundur 2 minggu sudah cukup lah, karena virusnya baru ketemu 9 November. Itu untuk salah satu upaya meningkatkan, bukan upaya meningkatkan, tapi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Ya, baik. Prof. Chandra, mudah-mudahan ini kita didengar nih, apa yang disampaikan Prof. Chandra. Prof. Chandra, mungkin 2 atau 3 kali, saya lupa kita ketemu, Prof. Chandra selalu menekankan ini, sequence genomic ini harus ditingkatkan begitu. Mudah-mudahan ini didengar. Dan sekarang pagi ini dimundurkan sedikit supaya bisa cepat ketahuan kalau memang sudah ada di Indonesia. Paling tidak kewaspadaannya sudah harus sampai di situ. Saya pindah dulu ke Prof. Kadek. Prof. Kadek, ini apa sih yang kemudian membuat dia sedemikian rupa bisa begitu cepat? Satu, dia cepat. Sampai saat ini memang masih dugaan, WHO mengatakannya, koreksi saya ya Prof. Kadek, bahwa ini adalah varian yang variant of concern begitu, karena di Afrika Selatan penyebarannya begitu cepat di beberapa daerah sehingga langsung di VOC-kan, variant of concern begitu ke seluruh dunia. Nah, apa yang membuat dia begitu cepat lagi nih? Saya pikir Delta kan sudah cepat, ini lebih cepat katanya dari Delta. Ini baru dugaan ya, karena masih akan dibuktikan. Apa itu Prof yang membuat seperti ini? Ya, Mas Bayu. Jadi bukti bahwa lebih cepat dari Delta belum ada, ya. Bayangkan memang di Afrika ini sudah dominan. Jadi data seminggu terakhir, data yang di-upload di Gisaid dari Afrika, dari 19 data pada waktu itu, mungkin 2 hari yang lalu, itu 17 adalah Omicron. Artinya memang sudah dominan di sana, ya. Sudah dominan. Nah, kemudian yang kedua, Mas Bayu, saya melihat Prof. Chandra juga mungkin Prof. Khairi, mutasi itu bukan sesuatu yang buruk. Jadi mutasi selalu 2 arah. Bisa lebih ganas, bisa kurang ganas. Ya kalau kurang ganas, kita mesti welcome ini mutasi. Dalam tanda kutip dulu ya. Tapi memang kita harus pantau. Jadi virus ini memang unik, itu berbeda sampai 30 asam amino dibandingkan dengan virus varian yang lain, dibandingkan dengan Wuhan. Dan juga perbedaan yang signifikan adalah pada reseptor binding site, tempat dia nempel ke sel kita, yang bisa berarti preferensi jaringannya berubah, bisa lebih ganas, bisa kurang ganas. Ini kita harus menunggu ini. Sementara jadi tidak perlu panik, betul Pak Menteri tadi, bahwa kita tidak perlu panik, tapi kita pantau, para ahli dan pengambil keputusan pantau. Dan juga yang satu lagi Bang Bayu. Jadi saya dari 10 antibody binding site yang menentukan apakah vaksin masih efektif apa tidak, itu hanya 3 yang berubah minor. Perubahannya kecil sekali, tipis sekali. Sehingga sementara 7 yang lain masih sama dengan Wuhan. Artinya dari sana saya melihat betul tidak perlu panik, kita pantau, dan untuk sementara indikasinya banyak informasi bahwa ini klinis tidak berat, bahkan ringan dilaporkan di Afrika Selatan. Jadi dan yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa pandemi itu secara alami berakhir sendiri kalau ada virus yang dominan tetapi low virulen atau avirulen atau kurang ganas. Seperti 100 tahun yang lalu terjadi. 100 tahun yang lalu pandemi berakhir karena virusnya berubah menjadi virus yang kurang ganas sehingga menjadi flu musiman. Itu secara alami. Artinya apakah ini Omicron atau semacam Omicron ini justru jackpot untuk akhir pandemi kita? Kita belum tahu. Kita pantau. Jadi mesti positive thinking. Dan yang kedua adalah kita pantau, tidak perlu harus panik. Dan kita tidak perlu harus menyebarkan kegaduhan kepada masyarakat. Karena sekali lagi kita harus, tugas pers menyiarkan yang benar, tugas kami menganalisis, kemudian tugas
Kementerian Kesehatan atau Ya. semua yang kemudian mengambil keputusan yang tepat. Ya. Jadi wait and see, kemudian kita pantau terus dan mudah-mudahan Pak. Jadi justru ini sebagai akhir dari pandemi. Saya berharap begitu. Amin. Ya, terima kasih. Kalau dari Prof. Kadek kita jadi mengerti bahwa WHO wajar dia langsung bilang ini varian of concern harus segera diwaspadai karena ada penyebaran yang begitu cepat di Afrika Selatan. Yang ada catatannya Afrika Selatan vaksinasinya memang masih rendah, itu satu hal. Tetapi kita tetap melihat semua perkembangan, siapa tahu ini semua dugaan-dugaannya adalah dengan kecepatan mutasinya jangan-jangan mengalahkan vaksin, belum terbukti. Apakah ini juga membuat lebih parah daripada Delta kalau orang terpapar juga belum terbukti. Semua ini nanti terus kita ikuti. Begitu ya Prof. Kadek ya. Jadi betul. Ya, betul. Utamanya adalah tetap protokol kesehatan bagi kita masyarakat. Nah, saya ke Prof. Berry. Prof, pun begitu Indonesia langsung bergerak cepat. Kalaupun iya dari 9 November ini agak sedikit, saya menyebutnya lah, kemudian kita agak sedikit terlambat menutup perbatasan kita, tapi kita sudah cepat. Perbatasan pintu masuk, karantina segera diperbaiki kalau dari negara-negara 11, masih 11 yang datang masuk ke Indonesia harus 14 hari. Dari luar negeri yang tadinya 3 hari di 7 harikan. Menurut saya ini sudah preventif begitu. Nah, toh tetap kita, ini bayangan saya Prof. Berry ya, kita ini lagi agak longgar nih begitu. Masih ada yang PPKM 1 pakai istilah di dalam negeri dan PPKM 2. Nggak cepet-cepet kita naikin aja ya, jaga-jaga, toh ada 2 kan, libur Nataru di seluruh Indonesia kita akan perketat mobilitasnya, masyarakat harus mengerti ini, dan ada Omikron gitu. Nah, persiapan-persiapan fasilitas kesehatan juga gimana? Prof. Berry, silakan. Halo Prof. Berry. Tampaknya Prof. Berry masih ada kendala untuk komunikasi. Saya pindah dulu kalau begitu ke Prof. Chandra sambil nanti kalau Prof. Berry sudah ada audionya kita akan segera masuk ke Prof. Berry. Prof. Chandra, masukan apa lagi yang kemudian harus kita lakukan? Sebagai tingkat kewaspadaan ya, jangan sampai ke tingkat kepanikan begitu. Prof. Chandra ya. Menurut Anda? Yang satu juga yang mesti bukan deteksi, kita upayakan bisa dapat ditemukan adalah kalau adanya klaster. Kan memang mau varian baru, mau penyakit baru itu hampir selalu bermula kalau ada klaster. Klaster itu artinya sekelompok orang yang di satu tempat atau satu sekolah atau satu kantor itu kemudian sakit. Jadi sekarang yang selain juga meningkatkan tes yang tadi sudah dibahas, tapi juga mendeteksi klaster itu merupakan hal yang sangat penting. Artinya kalau ada beberapa dan ini peran semua pihak ya. Artinya kalau ketua RT atau ketua RW tahu di daerah ada beberapa orang sakit itu klaster. Belum tentu Omikron, belum tentu juga COVID, tapi itu klaster. Yeah. Juga kalau di rumah sakit ada beberapa pasien yang datang pada saat yang bersamaan kurang lebih itu juga namanya klaster. Okay. Juga kalau pimpinan daerah tahu ada beberapa orang itu namanya klaster. Jadi klaster ini salah satu yang perlu juga dideteksi untuk kemudian dievaluasi lebih lanjut. Mudah-mudahan Prof. Zubairi sudah ada suaranya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Chandra. Ya, Prof. Berry ini tampaknya sudah ada suaranya. Halo. Prof. Berry. Kedengaran Mas, oke. Kedengaran sekarang, terima kasih. Nah, Prof. Berry, pun begitu kan kita harus meningkatkan kewaspadaan. Apakah ada masukan dari ID kepada pemerintah, kita naikkan saja PPKM-nya, jaga-jaga juga sekalian libur Nataru, mengurangi mobilitas, dan juga menjaga-jaga Omikron ini, Prof. Berry, dan juga fasilitas kesehatan kita, bagaimana persiapannya setelah gelombang kedua yang lalu, Prof? Iya, jadi kalau Nataru kan pemerintah sudah membuat 10 aturan yang cukup jelas dan ketat, jadi yang penting mendisiplinkan. Sedangkan kalau dari begini, kalau menurut saya Omikron memang jelas menyebar cepat, tadi Prof. Chandra sudah bilang sudah ke 5 benua. Namun bagaimanapun kita juga harus melihat data tempat muasalnya, kan tadinya Botswana, kemudian Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan sendiri itu kenaikan kasusnya lumayan namun tidak terlalu berat. Dari tanggal 23 itu 868 kasus per hari. Kemudian naik menjadi 1.200, 2.400, 2.800, terus 27 November itu baru 3.220.
Dan tanggal 29 November turun lagi ke 2.273. Jadi dari data ini kita pertama tidak perlu panik. Kemudian apalagi kalau melihat yang meninggal ternyata minim banget. Jadi yang meninggal 25 November itu 114, bukannya makin naik, makin turun. 26 November 12, kemudian 8, kemudian 6, dan tanggal 29 November kemarin 25 orang yang meninggal per hari. Artinya digabung dengan gejala klinik yang katanya tidak begitu berat, mild, terutama capek banget, lelah banget, dan anosmi, kehilangan panca indera tidak ada. Jadi saya kira tepat bahwa kita memang perlu waspada, namun tidak perlu panik. Dan juga usul saya, kalau ada pasien baru masuk ke ruang rawat, saya kira sequence genomnya perlu mulai dikerjakan. Dan tadi kemarin malam sudah bicara bahas juga dengan Prof. Amin Subandrio, kelihatannya itu sudah dikerjakan untuk pasien baru, walaupun misalnya klinisnya COVID, namun tes PCR-nya negatif, itu termasuk yang akan diteliti. Ini semua menggembirakan, tetapi sekali lagi bukan harus kemudian kita mengurangi kewaspadaan, nggak boleh santai begitu. Karena Prof. Berry juga bilang, di artikelnya Prof. Berry deh, saya membaca, Prof. Berry bilang Indonesia nggak boleh jumawa terkait Omikron. Gitu ya Prof? Itu maksudnya ini kita harus melakukan ini semua. Silakan Prof. Benar. Iya, tidak boleh jumawa, tidak boleh euforia bahwa kita yakin dengan data, iya yakin. Karena itu yang paling penting sekarang monitor evaluasi data harian. Khususnya data harian kita, kasus barunya dan yang meninggal. Kemudian jangan lupa bahwa di sekitar kita sebelum ada Omikron pun kasusnya jauh lebih banyak dari kita. Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Korea Selatan, dan juga Thailand. Artinya ada kemungkinan juga mereka masuk ke kita. Itu yang juga harus kita waspadai. Baik. Menyambung nanti Prof. Berry, saya masih ingin tahu kesiapan dari fasilitas kesehatan untuk segala sesuatunya. Pasca Nataru dan juga Omikron yang harus kita waspadai. Bagaimana fasilitas kesehatan sekarang sudah disiapkan oleh ID bersama stakeholder yang lain. Usai jeda kita akan mendengarkan ini. Tetap bersama kami.